Madinah. Kami persilahkan dari Kiai Haji Nur Fadilah untuk menyampaikan tausiahnya. Sallu ala Muhammadin. Lu kamerain itu. Cek, halo, ya. Minjem apa sih? Itu sebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, segenap para asatidzah, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini, diantaranya guru-guru kita yang kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amar Hasan MA, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Arman Saidi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Hakim SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sarkawi SAG, dan para ustadzah yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap keluarga besar Bapak Khairul dalam rangka 4 bulanan Farihun Nisa atau garis doyong Ponisa yang lagi bunting. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah majlis Dzikra Maulidir Rasul yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kumpul dan hadir kita hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Amin apa kok? Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Dan berkumpul kita hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang berbahagia, hari ini tepat tanggalnya 1 dari bulan Rabiul Awal, di mana bulan yang dilahirkan Rasulullah SAW. Begitu cintanya kita kepada Rasulullah SAW, sehingga baru masuk awal dari bulan Rabiul Awal ini kita kumpul dan hadir memperingati lahirnya beliau.
sayang kita kepada Rasulullah belum seberapa. Tetapi kita terus mengikuti ajaran dan anjurannya. Salah satu bentuk cinta kita ke Nabi, hari ini kita peringati kelahirannya beliau. Karena beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah dan dijadikan contoh. Bu, kalau orang memberi contoh itu gampang, tapi kalau jadi contoh belum tentu bisa. Kalau ngasih contoh gampang, memberi contoh gampang, tapi jadi contoh yang rada susah. Maka Allah mengutus Rasulullah sebagai contoh. Kenapa? Karena Rasulullah manusia yang disuruh nyontoh manusia. Jadi manusia nyontoh manusia pas. Bu, kalau orang disuruh nyontoh binatang kagak ngepas. Orang disuruh nyontoh malaikat nggak bisa. Malaikat mah kok beda. Malaikat diciptain oleh Allah akalnya doang, tapi nggak dikasih nafsu. Makanya malaikat itu nggak pernah nafsu sama duit, kagak ngah, sama wadon kurang open, emang kagak open. Kenapa? Karena Allah ciptain malaikat akalnya doang. Jadi wajar kalau malaikat nggak pernah salah. Disuruh sujud oleh Allah sujud sampai datangnya kiamat. Disuruh tasbih tasbih terus yang dibaca. Tapi ada makhluk Allah yang disebut binatang. Binatang Allah kasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Makanya yang namanya ayam nggak perlu tengok. Kalau udah kena nafsunya datang nggak perlu niat banyak orang. Bener. Kebo kalau udah niat rumput nggak perlu nanya nih rumput orang apa rumput siapa, enggak. Embat aja udah. Jadi ada makhluk Allah yang namanya manusia. Allah ciptain akal dan diciptain nafsu. Manusia kalau akalnya nggak ada berarti nafsunya yang menang. Kalau nafsu manusia wajar kita punya nafsu. Cuman Islam ngatur dan ngajarin kita ada dibatasin nafsunya. Laki demen sama perempuan itu wajar nafsu. Tapi Islam ngajarin harus lewat apa? Lewat pintu nikah. Bener po? Bener? Jadi kalau nafsu mulu enggak ada akalnya itu kebo. Ya po? Maka Allah ciptain yang namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buat contoh buat kita. Rasulullah yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah Nabi Muhammad pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi pangkatnya tinggi, gak pernah sombong. Walaupun pangkatnya tinggi, ibadahnya kagak berhenti. Pernah satu malam Siti Aisyah bininya mendusin. Ngerti mendusin? Mendusin. Tengah malam niat Nabi masih sembahyang. Tidur lagi Siti Aisyah, mendusin lagi, masih sholat sama Nabi. Nabi sholat. Sampai-sampai bengong Siti Aisyah. Setelah Rasulullah sholat ditegur, bang, abang kan udah Nabi, udah Rasul, bang, ibadah jangan gitu-gitu amat apa. Si amat aja enggak begitu. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku gak senang kalau Allah ngasih julukan aku hamba yang bersyukur? Nabi sholat tengah malam kok kakinya sampai bengkak. Padahal udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Ibadahnya nggak berhenti, membayang malam kakinya bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak.
nggak tahu saya urusannya apa semurat. Yo, Nabi yang udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, ibadahnya kagak berhenti. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang dijuluki oleh Allah, ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Rasulullah akhlaknya itu luar biasa. Bahkan Siti Aisyah bilang, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Luar biasa kok. Bicara akhlak udah kita baca di rawi. Kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya au. Bu, lihat Rasulullah kemuliaan akhlaknya udah ditulis di dalam rawi. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu'. Ada kan di rawi ya? 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 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya syadidal haya wa tawadu, orangnya sangat pemalu dan rendah hati. Nabi orangnya maluan bener kok. Pernah satu hari Nabi lagi dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah, padahal orang laki mulu di bawah. Tibang betis doang kelihatan malu kok, tibang betis doang. Kita sekarang orang malu udah pada putus, ya Allah. Agak ada pikirannya nenek-nenek naik motor Mio sore-sore, keliling komplek tuh pakai celana wahai. Iya gitu Anda. Kencang bocok kepot. Kirain kenal pot racing kagak tahu kulit. Perempuan sekarang banyak yang diablag. Makanya kata Rasulullah, kok nanti akan datang satu zaman di mana umatku itu perempuan khususnya dia pakai baju tapi hakikatnya enggak pakai baju. Begitu ketahuan. Apemnya pada dipajang. Maka kita disuruhnya pakai jilbab. Apaan sih Ustaz? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok. Itu yang di pala empok semua ini namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan pakai kaos ketat, celananya ketat, pakai kelihatan bentuk tubuhnya, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Dia pakai pakaian, laksana enggak pakai pakaian. Nabi betisnya doang kok kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong, enggak marahan. Rasulullah mah pernah satu hari kok Nabi lagi jalan-jalan, lagi weekend. Iya, sama Siti Aisyah ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beri salam lain sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika, dia mau orang kafir lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Diterjemahin bahasa Arab, bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus kok. Nabi mendiam aja nggak marah. Yang marah Siti Aisyah. Lakinya dikata gitu kesel banget. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus si laknat diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin tiga. Kebanyakan dia. Nabi marah, kagak, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Akhlaknya luar biasa. Lagi ceramah di Taif, Nabi
tahu sendiri Taif itu orangnya waduh kok susah dibilangin. Lagi ceramah Nabi dilemparin kotoran onta, ditimpukin sampai batu, berdarah jidatnya Nabi. Marah kagak, yang marah malaikat Jibril kok. Nabi lagi ceramah dibagelin. Jibril datang ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibarin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dibagelin? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Masa lu lagi ceramah dikatain radikal? Gue tibarin nih. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Mat? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini yang saya ceramain kagak ada yang pada beriman, ntar saya tungguin anaknya. Tuh sabarnya Nabi. Jibril marah. Yang bener aja, man. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya aja diceramain susah, apalagi anaknya. Bapak kalong, anak kampret, man. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Jangan Jibril, nggak apa-apa dah. Kalau emang anaknya nggak beriman lagi, ntar saya tungguin cucunya. Lu badan sabar sih, man. Gue pada kesabar banget. Lu kesehatan gue nih. Gue tibarin aja deh, jangan. Terus mau apa kamu? Saya mau doain aja. Didoain tuh yang nyakitin Nabi. Apa doa Rasulullah yang terkenal? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk apa? Kasih hidayah buat mereka kagak tahu. Oh, kalau model saya digituin kok, lain beda urusannya. Saya lagi ceramah ditakolin sama polisi. Datang malaikat Jibril masih tawaran, tile. Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin tuh dia yang nakolin lu polisi. Apa kata saya? Sikat Jibril. Hampusin aja semua, saya kata gitu. Beda kok urusannya. Beda urusannya. Beda. Ceramah nggak dikasih air aja nyari. Bagaimana ditakol? Ya, airnya belum ada. Tuh dikasih hand sanitizer disemprot. Dikira saya kuman kan? Aduh. Ya air pak. Orang banyak begini nggak ada yang paham semua. Air apaan deh? Ya gelasnya aja udah. Sian ya lo. Ya Allah. Ya udah biarin kok, nggak apa-apa kok. Ya udah biarin itu. Sodokan kecil amatnya. Iya, yang timbangan ya di kokok kali. Nah, biarin enggak pakai gelas. Wah, minum dulu ya. Mimpi apaan semalam kita dikasih air. Alhamdulillah, beda kok. Nggak ada rasanya. Namanya air putih. Ya, nggak apa-apa kok, bening gitu. Enak namanya itu, kencing kagak berwarna. Nah, terus ini. Terus tuh nyampe dulu. Sirup. Sirup apa? Saya biasanya susu. Iya. Dan bedanya bayi laki sama bayi perempuan kan lain kok. Kalau perempuan kan bayi perempuan tuh nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun masih nyusu. Terima kasih, Mam. Terus ini, Bu. Terus lanjutin dikit ya. Ini Rasulullah luar biasa akhlaknya. Kemuliaan akhlak, syadidal haya wa tawadu, rendah hati. Apa kata Rasulullah, ditulis lagi di situ di dalam rawi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Ada kan di rawi ya? Wa yuhibbul fuqara, Nabi demen sama orang-orang fakir. Nabi demen sama orang miskin kok. Nabi demen sama orang miskin.
Maka ini yayasan panti asuhan ngikutin ajaran Nabi. Jangan macam-macam sama orang miskin. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa syurni fi zumrati miskinan. Ini doa yang jarang dibaca mempok. Ya Allah, jadikan saya orang miskin apa? Kumpulin saya nanti di akhirat bersama orang miskin. Enggak ada. Mempok. Orang miskin, makanya Nabi disuruh idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pernah terbalik. Orang kaya yang undang teragak-ragak. Orang kaya mati, orang bikin tahlil gak kelar sampai 1000 tahlilan sampai 1000 dibaca. Jadi yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, lah kelar ya. Oh, tuh Nabi demen. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Duduk bareng sama orang miskin dan nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sunnah nengokin orang sakit, makanya po datang minimal buat entengan. Nengokin orang sakit atau bawa apa-apa. Datang doang, orang lagi diipus ditanya, emang ngapain lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, gak ada yang gue rasa-rasa. Kenapa begitu lu? Iyalah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau bawa juga paling gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, ada kayak juga. Ya Allah, hebatnya itu Nabi. Wa yamshi ma'al armalah. Kehebatan Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Nabi ngiringin tuh kalau jalan sama nenek-nenek. Bukan berarti mengingat pantat nenek-nenek dari belakang aja. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi, ditolongin langsung sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain bocah. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Iya, orang mau. Apa kata dia? Lelet banget aki-aki yang ditinggal. Akhirnya aki-aki nyemplung ya udah tahu. Iya emang. Nih hebatnya Nabi po. Maka satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sayang sama kita nih umatnya dari dunia sampai akhirat. Sayangnya Nabi po, mau wafat aja mau mati nih, Nabi datang, malaikat Jibril nyampe. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, nyawamu yang mulia akan segera dicabut. Apa kata Rasul? Jibril, kehormatan apa Allah sampai nyabut nyawa saya? Apa kata malaikat Jibril? Rasulullah SAW datang dari Allah firman melalui malaikat Jibril, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya surga diharamkan dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan Muhammad. Tuh jaminannya. Umat saya bagaimana? Umat lain lagi umat lu, kata Jibril. Allah bilang wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga kecuali umatmu masuk duluan. Bro, Allah kok Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Pas lagi sekarat cengap-cengap, Nabi yang dicari siapa? Ummati, Nabi. Lain nama kita. Tuh mati anak kita kumpulin. Mat, Sin, Roh, Ye. Nanti lu yang bontot bilangin. Teman yang memang udah gak kuat, gak punya sini. Sini kumpul. Emak mau mesen sama lu pada. Kalau emak udah enggak, itu ruko pinggir jalan, lu jangan dulu. Ngomong punya Cina itu. Oh, ditangkap rumput Cina. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin ya po. Rasulullah mikirin kita di akhirat, sayangnya lain lagi. Nanti ntar ceritain po di akhirat nih, kita cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Jadi di pedurian doang saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa nih, rahasia pokoknya. Ini sebenarnya rahasia nih. Nih, rahasia nih po. Diundang siapa-siapa ya. Nanti po ada riwayat ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meledung. Air laut tumpah ke darat, semuanya mati, makhluk yang manapun mati, termasuk malaikat mati.
tinggal Allah doang sendirian. Allah dewek-dewek. Allah ngomong di situ. Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Allah. Tanya. Mana itu Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, nongol. Oh, gede nongol kok, rebah semua. Kiamat. Apa yang menempel? Ditantangin pemimpin dunia semua sama Allah. Mana Jokowi? Jokowi dijalan. Kiamat. Masih rebah lah dia. Hidupnya aja begitu, apalagi matinya. Enggak nempel. Jokowi dijari. Jokowi dijari. Enggak taunya dia di kandang bebek. Ya Allah, orang pada demo juga kandang bebek. Allah nyombong di situ, kagak ada yang berani nempel semuanya bang pemimpin kok. Lalu Allah nyombong, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget emang. Emang ada lagi? Semenggah-menggahnya ya kok. Lalu Allah panggil malaikat, semua malaikat dihidupi duluan, dihidupi nama Allah. Malaikat semua hidup. Panggil malaikat pertama, semua malaikat dipanggilin. Malik, ada apa ya Rob? Siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama usaha rada benci, sopan malam kerjaannya kayak botol mulu tuh dia. Kenapa leher botol kecil? Karena dicekekin mulu kok. Kalau gede bukan gua. Pokoknya nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka. Baik ya Rob. 86. Malik. Ridwan, apa ya Rob? Siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu, yang sering berbuat amal soleh. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW. Ridwan. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Berdua ente ke surga. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam kok, ke dunia. Alam udah hancur-hancuran. Suruh nyari kuburan Nabi. Jibril sama Mikail bengong. Mau gimana nyarinya? Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongkong. Dia orang CS-nya. Atau malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung ini. Gimana nyarinya ini? Lu tahu? Coba cek di Google Map. Ada. Udah hancur. Apa kata malaikat Jibril? Sujud aja nyok. Kita minta petunjuk sama Allah. Kali-kali aja dapat petunjuk. Jibril, Mikail sujud kok, dengan izin Allah kebuka tuh kuburan Nabi. Rasulullah kuburnya terbuka. Bangun Rasulullah dari kuburan, kucek-kucek mata. Sambil nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasul nanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kaget Rasulullah. Kiamat Jibril? Oh. Bener kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang kok. Cari-cari di kitabnya ciusnya mana nih? Itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril, benar. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah pertama kali? Jibril, kalau memang ini kiamat, mana umatku? Aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana?
Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang dicari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gua gak tahu urusannya gua mah. Gua tugas gua nih bangunin lu dari kuburan. Terus diajak ke surga, ayo suruh ngomong Allah. Bener, ayo udah berangkat apa? Buruan. Kemon. Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah kok OTW ke surga. Tuh, naik Grab. Naik buruk. Sampai di dalam surga kok Rasulullah kayak orang kagak betah. Orang kalau kagak betah kan bengong aja kok. Kalah lolo. Kalau kita sekarang bilang bete, gabut, boring. Kan yang punya surga niat Nabi begitu, Nabi Muhammad nggak enak. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak. Kasih teh, enak sini. Air putih, kalau diminta. Saya udah enak ya Rob di surga. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Bagaimana nasibnya umat saya? Saya nggak mau enak-enakan di surga sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga ngapa? Mau ngapain? Mau nengokin umat. Nabi kok udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Kagak nemu. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Iya. Udah masuk DPR mah lupa. Iya. Dia mau udah kuat. Tengah malam dia ketok. Sombong banget. Orang kalau naik panjat pinang yang capek kan yang di bawah kok. Wah, iya lah. Udah kayak silas deh kan yang melintir sana melintir kemari. Tuh orang di paling bawah diinjek-injek. Tapi yang diinjek di bawah ngomong dalam hati, biarin gue sih kagak ngapa-ngapa. Yang penting lu naik, biar gue diinjek. Tapi kalau udah di atas ingat apa no? Kan hadiah banyak itu, bawa turun, kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Iya. Kita naikin sampai di atas habis kok. Belum jadi doang kita kasih pamflet, sembako, hubungan, stiker kita tempel-tempelin. Bener mau ya, udah di atas mah ya kok. Begini hari kita undang-undang cipta kerja udah disahin. Yang kesian laki kita yang pada kerja, yang perempuan pada kerja, cuti hamil kagak ada. Dia kira hamil beranak itu kayak berak kan. Ceprot cebok udah hilang. Kagak mikir itu dia ya po ya. Nah Nabi mah kagak begitu, keluar Nabi po, keluar Nabi udah di tempat yang enak keluar, nengokin umatnya. Nah setelah keluar dari surga baru deh po kita nih dibangkitin sama Allah semua manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai zamannya datang kiamat hidup semua. Kumpul kita masing-masing bawa diri di sono. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki. Sudah laki dah. Iya gak kenal. Kumpul. Rame-rame kita mau kumpul. Rame-rame ngadu ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar. Adam kau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami ya Adam. Nabi Adam ngomong ya cucu. Boro-boro gue nolongin lu. Gue juga belangsakin urusan dosa di sorga waktu makan buah kuling gue ribet ini udah lu jangan minta tolong sama gua, sama aja ke Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Aduk kita ke Nabi Ibrahim tolongin apa? Nabi Ibrahim godek aja godek. Jangan sama gua juga ribet. Lo datang aja noh ke Nabi Isa mah bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Nabi Isa jangan sama gua Nabi paling miskin gua mah. Bapak kagak punya, bini kagak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Jangan. Nabi Nuh datang lagi kita, Nuh tolongin apa Nuh? Nabi Nuh gode kayak jadi gode, jangan. Gue juga ribet urusan gue tuh, anak gue susah buat dirawatin. Gue ajak naik getek dia kagak mau, dia mau ngikut orang kafir, ajak lembu semuanya. Bingung masing-masing dia.
Satu-satunya yang ngasih pertolongan ngadep kita ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah izin ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah sujud, kata Allah, bangun Muhammad, bangun, ngomong apa yang kau minta. Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaatul uzma. Datang kita ditolongin sama Nabi. Cuman yang ditolongin sama Nabi di hari kiamat ada mereknya kok, ada tandanya. Kalau sembahyang enggak sembarangan, ada mereknya. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Kok di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu di akhirat muka kita mengkilat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Biarin di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Alhamdulillah. Rasulullah luar biasa sayangnya sama kita. Maka ini maulid, ayo kok dikit-dikit kita ikutin ajaran anjuran Rasulullah. Di sini ada pengajian, di mana-mana banyak pengajian, apalagi lagi musim begini kok ngaji kumpul-kumpul begini udah. Kalau kata pemerintah jangan kumpul-kumpul ngaji, lagi corona, kumpul aja udah. Kumpul aja udah. Apa aja kagak boleh. Lo dari bulan Maret kok sampai denari. Semua imbasnya kesian gara-gara corona, yang kerja UMR PHK, dagang diusir-usirin. Sampai Ustaz kena lockdown juga. Emas dah kok. Jadwal batal semua. Sampai pulangin manjer sih, manjer kita pulangin sampai. Ya Allah, wow, semuanya kena imbasnya. Sekarang kita akalin, bikin pengajian, tetap jalan pengajian. Cuman protokol kesehatan suruh pakai masker, cuci tangan, ikutin. Bukan berarti kita nggak boleh kumpul di pengajian gara-gara corona. Dengan kita kumpul begini, kita ngaji, jaga jarak sih kagak bisa deh, jaga jarak, mau udah rapet-rapet banget. Orang disuruh jaga jarak. Yang penting kita duduk begini, pakai masker, semuanya enak, aman. Bener. Lagian di Majlis Taklim nggak ada corona, Majlis Taklim mah. Allah juga tahu ini Majlis Taklim adalah raudhah min riyadil jannah. Nggak mungkin penyakit masuk ke pengajian. Ya Bo. Makanya pemerintah saya himbau kalau ada pengajian bikin bulan maulid, biarin orang maulid aja. Kenapa? Rasulullah hadir di situ, gak bakal ada yang namanya corona di tempat maulid. Catat itu, nih ada HP, rekam, bilangin sono. Paling gue ditangkap ntar. Biarin nggak apa-apa. Tangkap tilek. Emang gue capung ditangkap. Iya, kenapa gara-gara corona umat Islam dirugiin semua? Mall pada buka, bioskop buka, pengajian tutup, kan suwe. Masjid kagak boleh sembahyang Jumat, tutup gara-gara kegiatan. Dari terawih kok kita dilarang mulu. Nah giliran dia pada kumpul, ya enggak di mall. Saya belum lama masuk mall Sumarekon, Bekasi tuh. Ternyata benar dia pakai protokol kesehatan. Kita disemprot, ya enggak, diperiksa kepala kita, ditembak tuh pakai tembakan. Tuh bener pakai masker. Kita masuk ke dalam, itu orang banyak di atas beberapa lantai. Saya cuma memastikan doang, ngetes. Berarti ternyata kenapa masjid kita mesti ditutup. Saya ngomong sama pemerintah, Bupati Bekasi saya omongin, jangan begitu Bupati, ngaji tetap aja ngaji. Makanya saya bikin acara tabligh akbar kok di rumah kemarin, acara haul banyak orang. Kemarin 17-an saya bikin aja hiburan. Saya panggil Ayah Haji Mali, Tona, Munaro, Kocit, semuanya pelawak kumpul semua. Orang banyak gitu, enggak ada yang berani polisi. Iya kali gitu, enggak. Orang banyak pada begitu. Kenapa? Orang kita mau hiburan kok. Orang butuh hiburan kok sekarang. Nonton TV media, dikit-dikit beritanya corona. Orangnya stres. Oh, semuanya mati. Bener kok. Yang dibikin stres masyarakat semua. Masker dikasihin, beras kasih, jangan masker doang. Iyalah, rakyat suruh makan masker,
Saya kira saya datangin RW, Ustaz ada KTP fotokopi Ustaz. Kakak fotokopi, buat apa? Udah tenang aja Pak Ustaz. Saya kira bos sembako. Agak taunya suruh jaga jadwal ronda. Kan sesuai banget. Ya Allah Ibu. Nih kita kepengen orang itu sekarang udah butuh hiburan. Tiap hari berita corona mulu. Masuk rumah sakit penyakit MBN. Saya punya tetangga bolnya nonton kok. Penyakit MBN. Meninggal dunia dikata corona. Apa hubungannya bol sama corona? Saya kata gitu aja. Udah agak nyambung udah. Makanya kok besok-besok kalau kita meriang ya panas dingin masuk angin, jangan ke dokter, jangan ke rumah sakit maksud saya. Iya, dokter aja telepon, dokter ke rumah lo, infus saya di rumah, kalau mau infus begitu. Kalau udah masuk rumah sakit kok dikata corona kita. Sesuai banget. Kenapa dibayar? Ada anggarannya pemerintah. Kalau mau tegas pemerintah kita, saya bilangin pemerintah pusat dari atas sampai bawah, ya enggak, kalau pengen tegas dari awal dong, lockdown semuanya, nggak boleh keluar orang, cuman rakyat kasih makan, sembako, empanin 2 bulan, corona hilang, bener, 2 bulan habis semuanya, biarin anggaran duit habis semua buat corona, yang penting sehat, kabur tuh corona, mana buktinya, negara lain begitu kok, Itali, lockdown sebulan, ya enggak, semuanya masyarakat nggak boleh keluar, di Inggris nggak boleh keluar, tutup semua, cuma makan dikasih, minum dikasih, sembako, fasilitas dikasih, sebulan 2 bulan aman dia, bisa kumpul lagi sekarang. Nah kita udah 8 bulan kok, mengharapin besok. La ilaha illallah. Dikit-dikit corona, enak banget kok. Nih, sekarang apalagi ada istilah, ya enggak? Ada istilah apa tuh? Ya enggak? Orang tanpa gejala, OTG, orang sehat diperiksa, swab kena, ayo lo, reaktif maksudnya. Reaktif berapa? Hijau reaknya, sekali itu aja udah. Kesel banget. Apa aja reaktif, bener? Ada itu. Ini udah unsur politiknya udah banyak, sih enak banget udah. Kenapa sih begini? Apalagi ada pemilihan murid, memang jadwal banyak. Nah, kalau semuanya dilarang ya kok, semuanya dilarang nggak boleh bikin acara lah. Gara-gara corona kok saya jualan online udah saya, apa aja dijualin. Ya Allah, masyarakat kita pikirin ya bang, orang demo kemarin kayak apa, banyak kayak begitu, ya kok. Boleh-boleh aja, sah-sah aja, aturannya yang nggak bener lah. Makanya kita kepengen kumpul ngaji begini, nggak ngapa-ngapa, sehat kok. Orang kalau butuh imun ada hiburan. Sekarang imun bisa naik hiburan kok udah. Selingin, joget-joget juga nggak ngapa-ngapa. Senam, joget nggak apa-apa, olahraga. Orang disuruh joget, dan sama joget nggak boleh? Nggak boleh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Begitu. Haji Omah nyanyi begitu, Haji Omah. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, orang hiburan. Iya. Saya mah kok nggak kaku-kaku banget jadi ustad. Saya mah teman saya yang nggak kaku banget, saya nggak temenin. Nggak serius banget, mana-mana gue lah, ujung-ujungnya gue yang saya ujung-ujung juga. Tas dia mana dibawa. Barwas. Cewek lewat cakep jadi nunduk sobat ya. Bener kok, saya nggak kaku di kampung saya, orang hajatan nih. Selalu datang ke rumah Ustaz, saya ngundang hajatan. Cuman saya minta izin, nama Ustaz saya namai, cantumin di undangan supaya turut mengundang. Ya udah nggak apa-apa, bagus, minta izin. Cuman gunanya lu hiburan apaan tuh, hajatan. Dan itu saling mohon maaf, kira-kira Ustaz boleh kagak ya? Silakan. Lu mau hiburan undang dangdut silakan, cuman gue pesen penyanyi yang bener pakaiannya. Saya kata gitu, jangan merusak seni, merusak dangdut. Evita Mala pakaiannya kan cakep, pakai gamis, Cici Paramida jilbab cakep, kudungannya, suaranya enak. Lesti cakep pakaiannya, enggak begitu. Pakaiannya kagak benerin kok. Undang joget pelan-pelan enak gitu. Kalau kau masih sayang kepadaku, ingin aku saja yang kau sayang, enak kok. Joget-joget nggak apa-apa begitu. Ini kadang-kadang kagak. Artis suaranya kemana kagak enak. Panggungnya gede, gua salon banyak banget depan panggung. Pakai celana segini kok, di atas gua lalu tanah wahai. Kaos udah ketek udah ngablak semua. Habis semua dada terbuka, belakang terbuka semuanya. Yang ada bolong, namanya
Wah, ya Allah, angkat kakinya kok ditaruh salon begitu. Yang nonton bocah di bawah tuh nyala. PA itu rusak namanya. Nah saya aja kalau di mobil bawa mobil sendiri, saya nyetir, saya setel aja musik, ya joget-joget, ini enggak enak, joget-joget aja. Perasaan ku berbakti padamu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Bagai rantingnya kulit. Allah kok lagu dalam banget itu. Udah joget aja, hilang stres, hilang kok. Iya, nggak ngapa-ngapa sih mak, senang olahraga nggak apa-apa. Iya, kita naikin imun. Gak pernah bengong aja kita kok di rumah, bengong aja kepikiran. Wah Allah, tujuh mati marah. Wah Allah, wah kita kampung sedikit, bilang sedikit, ya gua kena kayak ini. Jadi mati ketakutan kalau kena corona. Nah, dibebasin pikiran kita husnuzon, amin. Ayo kalau selesai maulid biar kita tingkatin ibadah. Ya, berngaji, kumpul pengajian. Ngapain udah tua, apalagi dia nenek ngaji. Alasan banyak kok dari nenek. Ngaji, males kuat udah tua. Ngaji deh malu mantu terapa, gue lagi main. Ada aja tuh nenek lakonnya. Kumpul ibadah, karena bener ibadah ada ilmunya. Kita ngaji sama guru kita, mandang wajah guru aja ibadah kok. Kita mandang usaha kita nih, an-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah, mandangnya di majelis taklim. Nanti ada orang meninggal dunia dalam kubur kok, masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, marobuka wa manabiuka wa makiblatuka. Itu orang yang masuk kubur ditanya agak nyaut-nyaut, malaikat sampai pegel nanya. Lapor nama Allah, ya Rabb, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya nggak nyaut-nyaut, pertanyaan saya nggak dijawab. Siapa yang tanya? Kata Allah, periksa. Diperiksa, ternyata ini orang masih hidupnya kok, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, mic belum dicolokin tuh mic. Ambal belum digelarin itu tiker ambal. Ngajinya getol banget, cuma satu, diajarin nama gurunya kagak paham-paham. Bebel banget. Kata Allah, malaikat jangan lu tanya udah yang begitu, percuma lu tanya. Kata Allah apa? Orang yang begitu doang kok, yang ngajinya getol doang, enggak diajar sama gurunya kagak bisa-bisa, di dalam kubur dapat yang namanya dispensasi muktafar, keringanan dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Tuh. Tiba gara-gara ngajinya doang kok. Ngaji aja udah, kita bawa ikutin guru. Tenteng aja. Gak bisa kok. Guru kebet. Guru misalnya kita tutup lah, tutup punya. Masa tutup masih buka aja. Temen nanya, halaman lo kecil, boleh kebet doang. Gak apa-apa ya. Kita pulangkan cucu kita ntar ngeliat, ya Allah, wah tuh, Bu Ella ngajinya bawa kitab. Bawa aja lo. Alhamdulillah. Pengaji gede kok pahalanya. Dosa kita dirontokin kumpul begini ngaji. Kalau bicara dosa kita juga semua pasti ada dosanya. Ada. Yang lagi ngomong juga sama. Banyak dosa kok. Baik tukang ngomong, emang salahnya di omongan. Iya. Ya kok, saya mah kalau diomongin orang saya udah biasa. Dari gue sih diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dari. Ya kok ya. Ya udah dosa kita yang kecil-kecil dirontokin. Oleh Allah dicabut, pahalanya gede banget kok. Datangnya doang duduk di majelis taklim dicatat oleh Allah pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Kagak ada ruginya. Orang punya ilmu beda sama orang yang gak punya ilmu. Ustaz, saya pengen buat ngaji, datang aja ke majelis taklim. Kumpul, emang kagak bisa nanya sama guru.
Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak tahu nanya sama ahlinya. Ahlinya siapa? Quran dan hadis. Siapa yang paham itu? Para ustadzah kita. Datang nanya. Jangan ngaji mau Google doang. Banyak kan ngajinya mau Google doang. Nanyanya mau ustadz. Ngaji mau Google. Nanya mau ustadz. Akal-akalan akhirnya timbul. Ustadz saya sembahyang. Terus kentut. Batal nggak ustadz? Batal Paul. Nanya yang bener dulu. Udah. Terus sembahyang kentut lah batal. Udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira saya wudhu lagi apa kagak ya? Lah wudhu udah batal. Nanyanya banyak kok. Iya. Terus lagi wudhu saya basuh muka itu, lah basuh. Itu yang saya gak habis pikir Ustaz, gak nyambung sama akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Saya kagak jawab bos, kesel banget. Sebaik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Muka Ustaz malu ya, makanya muka lu dicebokin semua. Enak kok kita kadang-kadang ngadirin yang begitu. Saya kesel kalau ditanya-tanya begitu. Ustaz, saya kemarin ngirimin Fatihah buat yang mati. Fatihah saya sampai nggak sama yang mati ya? Nanya begitu. Saya kagak jawab. Saya nanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Terus Fatihah yang lo kirim balik pulang itu. Kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang. Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe. Soalnya bilang udah. Ya orang yang kirim kagak balik-balik. Berarti kan nyampe. Ya, kalau kagak percaya mati aja dulu sih kata gitu. Kan lu udah mati gue buatin Fatihah dan sekuburan lu. Kalau gak nyampe lu miss call, saya kata gitu aja. Saudah. Udah lapar banget saya belum makan ini. Belum nyarap dari rumah. Dah intinya kita murid sayang sama Nabi, cinta sama Nabi biar ngajinya getol. Umur masih sehat kok, masih dikasih kesempatan oleh Allah. Orang kalau udah tua makin tua kan kita kok dikasih keringanan. Apa? Keringanan apa? Kesusahan. Dikasih apa sih namanya kok? Kekurangan semua. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Lah, sekarang udah baru berasa kita. Mata udah kagak awas. Pandangan udah mulai kabur, udah lamur. Kulit udah lentur. Jalan betis udah wah lah kok, udah buat bangun. Dikurangin tuh bentuk kejadiannya. Dulu kita masih gagah mungkin ya, gua kemana jalannya nggak mesti cakep. Sekarang kok ya emang udah begitu. Allah udah bilang kok, siapa yang kami panjangin umurnya kami kurangin bentuk kejadian, nikmat juga kurang. Iya, nyak di rumah udah tua kok, nyak saya udah ada 70 lebih. Nyak makan apa ya? Makanan sekarang banyak banget, man gak ada yang nyocok sama gua udah. Nyak dari dulu makan itu lagi, eceng lagi dulu yang masih belum eceng, udah kenyang nyak makan susah. Sekarang banyak makanan udah mbak aja udah enggak agak masuk tong, ono takut ini takut makan jeruk aja asem ya perut gua katanya tong ya udah banyak kok keluhan. Maka mumpung masih sehat, kita ada kesempatan masih bisa hadir, manfaatin buat takarub kepada Allah, ibadah, karena kita semua nggak bakalan kekal. Kita semua ini kan di alam bawah sama, tahu bakalan mati, kita lagi nungguin doang. Cuman kita nggak tahu kapan dan di mananya. Ada yang takut banget mati, ada yang berani buat mati, banyak. Kagak mati-mati. Ada yang takut buat mati, bu Allah. Mentangga gak pernah ketemu, mukanya rapat pakai masker, bu Allah. Salaman pakai pakai tangan, sama gua rapat kepada semuanya. Gak boleh, deket-deket ya, bu Allah takut buat mati, tak boleh aku ya Allah. Banyak, tapi semua pasti yakin. Kita menunggu menghadap Allah cuma pengen bawa bekal yang baik. Kita pengen dalam keadaan husnul khatimah. Ketika husnul khatimah disambut oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke surgaku. Alhamdulillah. Hari ini selain peringatan Maulid ada juga acara tasyakur 4 bulanan dari Empo Farihun Nisa ya, 4 bulanan. Doain Po Farihun Nisa yang lagi ngandung Po. Kenapa? Karena memang anak karunia. Orang berumah tangga pengen buat ngarepin punya anak keturunan, bener.
Ada yang udah 15 tahun kagak dapat keturunan. Ada yang baru nikah sebulan udah beranak. Bener kok. Ya Allah, maka karunia-Nya luar biasa. Allah kasih amanah. 4 bulan 10 hari ruh sudah ditiupkan sempurna, berbentuk orang. Udah kok ya, doain Pak Farihunisa biar sehat, kandungannya sehat, sampai nanti persalinan Allah berikan kemudahan, Allah kasih kelancaran, mudah-mudahan lahirnya normal. Ya, jangan sampai sesar, jangan. Kok itu sesar bahasa bidan doang sesar, bahasa benernya mah nyasar. Iya, orang keluar bukan dari bukan dari logam, iya, nyasar dia namanya. Diperbaikin itu sama bidan jadi sesar gitu, biar sehat semua dah. Yang umur bayinya sehat, kandungannya sehat, emaknya sehat, dan insya Allah kelak anak yang lahir mau perempuan kek mau laki kek ya kok semuanya itu amanah, titipan. Yang namanya titipan kudu dijaga baik-baik, titipan kudu dijaga baik-baik, titipan kudu dijaga baik-baik. Anak bisa bawa kita masuk ke surga, anak bisa bawa kita masuk ke neraka. Kenapa? Karena kita berkewajiban mendidik anak sebagai orang tua. Anak zaman sekarang beda sama anak dulu. Kita dulu begitu kok, takut kok. Mau ngapain dulu mak kita nonton TV hitam putih. Nontonannya Batman doang, cemen. Habis nonton film Batman, pengen jadi Batman. Lompat dari atas meja, lari dari kampung. Batman, Batman. Kalau idolaku dulu, sekarang bukan itu lagi tontonan anak kita. Tontonan lu macam-macam kok. TV siang malam nonstop, anak kita udah main HP, pinteran dia sama kita. Dulu orang tua didik anak galak, masuk kamar, kunci pintu, lu keluar kaki lu patah. Wah, sekarang anak kita udah gak bisa digituin, nggak bisa kok. Kenapa? Karena filmnya udah masuk ke kamar, filmnya ada di HP, bener? Nggak bisa. Tontonan kagak ada yang banyak yang didik. TV tontonannya begitu semua. Sinetron anak muda ngajarin tawuran, sinetron mama ngajarin berantem sama laki. Sinetron di Indosiar katanya itu mulu, apa yang lain. Lu pacaran ketemu kawin nikah punya anak bahagia, lu kerja di kantor ketemu cewek, akhirnya diporotin sama ceweknya, pacaran ditinggal lah bini muda tuanya, akhirnya kawin, porotin sama bini mudanya, jatuh susah, wah jalan tabrak mobil, geger, wah ke rumah sakit dah, ya enak rumah sakit tobat, ya akhirnya balik sama yang tua, miskin jatuh tobat lagi, ya begitu doang dulu ceritanya. Iya, nangis kebanyakan betapa hati gue enak banget. Laki mulu yang salah, dia mulu yang benar. Dah, ya Bu, ya mudah-mudahan anak kita jadi anak yang benar, anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 11 kok lapar sih belum nyarap ini. Doain biar gemuk. Saya 2 hari yang lalu itu alhamdulillah udah ngikut rapid test, ngikut swab juga di dokter karena memang itu salah satu syarat untuk berangkat ke luar negeri. Jadi alhamdulillah setelah dapat surat dari dokter saya dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Makanya besok pagi jam 7 saya udah di Bandara Soekarno-Hatta. Karena setengah 8 pesawat take off menuju ke Malaysia. 2 hari di sana acara walimatul khitan, minatin upin-ipin. Itu aja dari saya. Kok serius banget? Ya, kita baca Fatihah, minta sama Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, Allah kasih sehat walafiat, kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, dan selamatkan kita di dunia, selamat pula di akhirat. Kumpul kita hari ini, kumpul lagi nanti di bawah bendera Rasulullah SAW, dan kelak semua dapat syafaatul uzma. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir Rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banget kok. Ya, mohon maaf kok. Apa rapat ini benar asli. Ya, jangan kemana-mana dulu sebelum ditutup sama doa. Doanya juga nggak banyak, nanti langsung doa makan. Ini aja dari saya. Banyak kurang, banyak kesalahan akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa guru kita. Masya Allah, alhamdulillah. Saya Bu menyambung Bu sama guru kita bersama Bu Kiai Haji Nurul Madbilah Bu. Ya Allah ceramahnya begitu nikmat. Namun Bu saya juga Ibu Bu yang panjang mau pendek ini. Hah? Tapi Bu saya ada ini nih, ada apa namanya? Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele. Lebih bagus, lebih cepat, lebih jangan bertele. Sejalah kita akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina Muhammadin. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'ati wa jannatullahum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.